शरद डॉक्टर नहीं है जो बीमारियां ठीक कर सके। देव ने पहले उसके पिता को मारा और उसे बड़ी चालाकी से देव की बीमारी के साथ जोड़ दिया। शरद ने पहले रवि को विश्वास में लवाया और उसने जय कृष्ण और वाली को मार दिया। इस तरह शरद आसानी से बच जाता। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. SLMT-TV kali ini tentunya kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, SLMT-TV akan berbagi cerita tentang sebuah film yang berjudul Trakata. Seperti apa kisah selengkapnya, simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya, ingat selalu untuk dukung terus SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Tanpa berlama lagi, langsung saja disimak, ini dia alur ceritanya. Sebuah tubuh dalam keadaan telah tewas diseret oleh seseorang yang tidak dikenali. Ia melemparnya dengan begitu saja ke tepi jalan. Hingga keesokan harinya tubuh tersebut ditemukan. Identitas mayat tersebut telah diketahui bernama Nikhil yang merupakan adik dari polisi IPS yang bernama Dev. Ia ditemukan dalam keadaan luka berat di bagian kepalanya di Jalan Madhav. Pembunuh melakukannya dengan sempurna. Tidak ada barang bukti ataupun petunjuk di dekat tubuh Nikhil. Raffi adalah polisi yang mendatangi tempat tersebut dan segera menelpon Dev untuk mengabarinya, namun telepon tersebut sama sekali tidak diangkat. Hingga ia menelpon Syarat, teman Raffi yang lain. Mendengar kabar tersebut, Syarat sangat terkejut dan segera mencari Dev. Sambil menangis, ia mengatakan kalau Nikhil telah ditemukan tewas dan Dev yang mendengar kabar tersebut merasa sangat terpukul. Dev kembali ke rumah bersama Syarat melihat jenazah adiknya yang telah berada di rumah untuk dikremasi. Dev mulai mencari pembunuh Nikhil dengan menjebak seseorang bersama Nanda, teman dekat Nikhil ketika masih kuliah. Dev langsung membawa pemuda tersebut ke sebuah tempat dan mengikatnya. Ia mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pembunuhan yang terjadi kepada adiknya. Tapi, pemuda tersebut yang dikenal dengan nama Giri tidak mengakui bahwa dia yang telah membunuh Nikhil, walaupun ia bermusuhan dengannya. Melihat kejujuran di mata Giri, Dev melepaskan ikatannya dan membiarkan ia pergi. Dev, yang mencatat siapa saja yang berhubungan dengan pembunuhan tersebut, mulai membuat kesimpulan dan keterkaitan mereka satu sama lain di sebuah tempat khusus, tapi tiba-tiba ia mendengar sebuah suara dari lantai atas hingga memacu Dev untuk melihatnya. Ia melihat bayangan pria menggunakan jaket berwarna merah. Dengan bergegas, ia mengejar pemuda tersebut, tapi ia kehilangan jejak dan malah ia terkejut ketika melihat Nanda masih berlari-lari kecil di sekitar rumah Dev dengan alasan belum bisa memejamkan matanya. Hingga kemudian ia berlari kecil untuk memancing kantuknya datang. ये भागने वाले का खून नहीं है, रात में घूमने के लिए निकला हूँ. Keesokan harinya saat Dev masih merasa kacau, lagi-lagi Dev bertemu dengan Nanda, seseorang yang ia curigai juga sebagai pembunuh Nikhil. Melihat kedatangan Dev, Nanda berlari menjauhi Dev. Melihat Nanda berlari, Dev tanpa membuang waktu langsung berlari mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Setelah berhasil menangkap Nanda, ia pun tidak mengakui bahwa ia telah membunuh Nikhil, karena ia pun tidak mengetahui bahwa Nikhil telah tewas. Tapi Dev tidak mempercayainya. Ia kemudian menodongkan pistol kepada Nanda. Tapi ia terkejut ketika tidak mendapatkan pistol di saku celananya. Dev akhirnya melepaskan Nanda begitu saja. Namun tanpa diketahui oleh siapapun, pria berjaket merah menyelinap di tempat rahasia Dev dengan meletakkan pistol di atas mejanya. Dev mendatangi klinik praktek Parvita yang telah menolongnya.
Parvitra adalah dokter wanita cantik yang telah menolong Dev yang saat itu tiba-tiba pingsan setelah ia mengalami sakit kepala hebat. Ia mulai mencari-cari pistol di setiap sudut ruangan tersebut. Hingga kemudian ia melihat file tentang kesehatan dirinya. Tapi, tiba-tiba Parvitra datang dan mengejutkan dirinya. Dev langsung menanyakan tentang pistol miliknya. Tapi Parvitra mengatakan bahwa ia hanya menemukan dompet yang ia titipkan kepada Syarat. Parvitra mengakui dirinya adalah adik dari Dr. Radhakrishna yang saat tewas sedang bersama dengan Dev. Semuanya menyimpulkan kalau kematian Radhakrishna adalah akibat overdosis obat. Tapi Dev yang saat itu bersamanya mengatakan kepada Parvitra kalau itu murni kecelakaan saat ia menghadapi sakit kepala hebat. Dev yang malas untuk berdebat segera meninggalkan dokter Parvitra yang ingin menjelaskan tentang penyakitnya. Dev menarik napas panjang dan lagi-lagi air matanya mengalir ketika kenangan manis bersama Nikhil melintas begitu saja. Tapi, ia dikejutkan dengan tembakan yang mengenai kaca rumah Raffi hingga tembus dan mengenai lengan Raffi. Setelah melihat keadaan Raffi yang tidak begitu parah, Dev meninggalkan Raffi bersama Aparna. Ia melanjutkan mengejar pria berjaket merah tersebut. Lagi-lagi, ia bertemu Nanda yang ingin kembali ke rumah Raffi. Dev mulai mencurigai Nanda karena setiap ia mau mengejar pria berjaket merah tersebut, Nanda muncul dari arah yang tidak diketahui. Dev yang mencurigai Nanda mulai menguntit Nanda yang pergi ke sebuah rumah yang berada di sebuah gang kecil dan memperhatikan pergerakan Nanda. Setelah Nanda pergi, Dev memaksa masuk dan melihat Robin yang merupakan bandar kokain yang diedarkan Nanda di kampus Nikhil. Robin menjelaskan tujuannya datang ke rumahnya. Dev meneruskan penyelidikannya dan kali ini ia mengunjungi Jalan Madif di mana mayat Nikhil ditemukan. Ia mencoba mencari petunjuk tapi ia hanya menemukan beberapa pemuda yang tengah menikmati minum-minuman keras. Mereka berlari ketika mengetahui Dev adalah seorang polisi. Kali ini, Dev berusaha tenang dan mendekati salah satu di antara mereka serta mengajaknya berbicara. Ia menceritakan tentang waktu ditemukannya mayat tersebut. Pria yang bernama Kuliada itu mengatakan bahwa ia tidak melihat apapun di jam tersebut karena kebetulan ia berada di jam diperkirakan Nikhil tengah tewas. Dev terdiam dan meminta bantuan bila Kuliada melihat seseorang yang mencurigakan. Namun lagi-lagi, ia mengalami sakit kepala hebat, hingga ia pun jatuh pingsan. Ia terkejut saat ia sadar melihat tubuh Kuliada telah tergeletak dengan darah membanjiri area kepalanya. Dev panik apalagi saat melihat sebilah besi di sampingnya. Dev segera meninggalkan tubuh Kuliada untuk menenangkan diri. Keesokan harinya, mayat Kuliada ditemukan warga hingga membuat Dev yang datang ke tempat kejadian bertanya-tanya mengapa setiap target yang Dev datangi selalu ditemukan tewas dengan luka di bagian kepalanya terhantam benda keras dan tumpul. Parvitra mengunjungi rumah Dev tanpa diketahui oleh Dev, hingga membuat Nanda yang berada di rumah tersebut menjadi terkejut dan mencoba meminta penjelasannya. Tapi Raffi tiba-tiba menelpon Nanda dan mengatakan kalau Dev telah mengetahui hubungan Nanda dengan Robin. Raffi meminta Nanda segera meninggalkan rumah Dev. Tapi saat Nanda ingin meninggalkan rumah Dev, tiba-tiba Dev datang dan langsung menghajar Nanda tanpa ampun. Ia tidak mau mendengarkan penjelasan yang Nanda ingin ucapkan. Parvitra yang melihat Dev pun penuh dengan rasa emosi mencoba menyadarkannya, tapi Dev malah mendorong Parvitra hingga ia tersungkur dan kepalanya terbentur tiang mengakibatkan Parvitra pingsan. Nanda berusaha berlari keluar dan mengurung Dev di dalam rumah, tapi Dev berhasil keluar dari rumah tersebut dan langsung berlari menjauhi Dev. Tak lama kemudian Parvitra pun sadar dan langsung menelpon Syarat, kemudian menceritakan semua yang telah terjadi di rumah Dev. Ia takut sesuatu hal yang buruk akan menimpa Nanda karena Dev tidak bisa mengendalikan emosinya. Nanda terus berlari dan memasuki sebuah gedung tua. Ia bersembunyi di balik dinding beton yang kuat dan mencoba menelpon Raffi untuk menjelaskan juga apa yang telah terjadi kepada dirinya. Syarat dan juga Raffi segera menuju di mana Dev dan Nanda berada.
Begitu juga dengan Parvitra ketika diberitahu keberadaan Dev dengan Nanda. Dev yang berada di gedung tua tersebut terus mencari di mana keberadaan Nanda. Ia terus mencari hingga lagi-lagi sakit kepala menyerangnya dan Dev pun jatuh pingsan. Tak berapa lama Dev tersadar, tapi ia sangat terkejut ketika melihat ia berada di tempat yang berbeda. Dan melihat sebilah besi di sebelahnya penuh dengan noda darah. Dev pun merasa lebih terkejut ketika melihat Nanda telah tewas di hadapannya dengan kepala yang berlumuran darah. Tak lama Raffi yang datang terlambat marah kepada Dev karena telah membunuh Nanda. Ia juga menjelaskan kepada Dev bahwa dokter forensik yang telah memeriksa semua kematian korban menunjukkan bahwa sidik jari tertinggal di besi yang Dev gunakan sebagai senjata untuk membunuh korbannya. फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से एक ही आदमी है देव इस पर काम देव यू आर द किलर यू ब्रूटली किल्ड. Ia juga mengatakan walaupun tidak dipercayainya bahwa Dev adalah pembunuh Nikhil sendiri. Parvitra yang sejak tadi ada di dekat Raffi hanya bisa terkejut. Dan lebih terkejut lagi ketika melihat Dev mencoba terjun dari gedung tersebut. Parvitra menjerit kuat ketika melihat tubuh Dev terjatuh dari gedung tinggi. Syarat yang baru saja tiba ikut terkejut ketika melihat tubuh Dev sudah terjatuh. Rumah Dev pun disegel dan kasus Dev ditutup. Kepolisian memutuskan kalau Dev memiliki penyakit kejiwaan. Namun atasan Dev tidak sepenuhnya percaya kalau Dev telah membunuh Nikhil, Nanda, Shauri, dan Kuliada karena ia tahu bahwa Dev adalah polisi yang sangat mengabdi kepada negara. Tak lama kemudian, atasan Raffi memperkenalkan Subasini adalah polisi wanita pengganti Dev di kepolisian tersebut. Raffi, Syarat, dan Parvatri menyembunyikan keberadaan Dev yang masih bisa mereka selamatkan. Hanya, Dev mengalami patah kaki dan tangan dan mengalami luka di bagian kepalanya. Lagi-lagi mayat ditemukan bernama Jai Kishan. Mayat tersebut adalah seorang pekerja yang bekerja di sebuah gedung di dekat gedung tempat Dev melakukan percobaan bunuh diri. Hingga istrinya pun merasa putus asa akibat tidak mengetahui keberadaan suaminya. Subasini mencoba menggali keterangan dari istri Jai Kishan hingga Subasini memutuskan untuk meminta izin kepada atasannya untuk kembali membuka kasus Dev dan Subasini sendiri yang akan menyelidikinya. Raffi yang mengetahui kasus Dev akan dibuka membuatnya mengabari Syarat dan menceritakan semuanya. Dev yang sudah bisa duduk dan berbicara pada Parvatri mencoba keluar rumah dan berbicara hangat di sebuah kafe kecil. Tak lama kemudian, Dev melihat Vali yang merupakan target yang ada di catatan Dev. Dengan bergegas, Dev mengejarnya, tapi Parvitra juga ikut mengejarnya. Karena melihat keadaan Dev yang belum sembuh sempurna, Dev pun kelelahan dan menghentikan langkahnya mengejar Vali. Parvatri mendekati Dev yang kelelahan. Tapi, ia segera menarik tubuh Dev ketika melihat sebuah truk sengaja ingin menabrak mereka. Syarat mengabari kalau polisi kini tengah membuka kasus Dev kembali dan mengatakan kepada Parvatri untuk berhati-hati. Parvatri kembali terkejut ketika melihat berita di televisi dan mengabarkan kalau Vali ditemukan telah tewas. Mata Parvatri segera mengawasi pergerakan Dev yang sedang menikmati buah apelnya. Tapi, tiba-tiba Dev mendekati Parvatri sambil membawa sebilah pisau. Lagi-lagi sakit kepala menyerang Dev hingga ia kembali pingsan. Dev yang sadar dari pingsannya terkejut ketika melihat Parvatri tergeletak dengan luka di kening dan di lehernya. Ia juga melihat pisau tergeletak begitu saja. Dev menangisi kepergian wanita yang selama ini telah ia cintai. Tapi saat Dev ingin bunuh diri, tiba-tiba Parvatri bangun dan ternyata semua hanya pura-pura dilakukan oleh Parvatri dan ia memeluk Dev serta mengatakan bahwa ia tidak percaya kalau pembunuh berdarah dingin itu adalah Dev. Raffi pun menelpon Parvitra dan mengatakan kalau Subasini akan datang ke kediaman mereka. Dengan bergegas, Parvatri membawa Dev meninggalkan rumah mereka. Subasini pun datang ke tempat Parvitra dan tidak menemukan apapun di sana. Ia menelpon Raffi mengatakan langsung kalau Raffi lah yang membocorkan rencananya datang ke Bungaluru. कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ देव की जानकारी चाहिए.
Dev kemudian kembali ke rumah lamanya, menaiki pagar melintasi tulisan polisi yang menghalanginya. Tapi Subhasini tiba-tiba turun dari lantai atas dan langsung mengajak bicara Dev. यही कसम खाता है ना? तुमने भी तो यही। मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं? मैं यहाँ Ia sengaja mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang memancing Dev, tapi Dev mampu menjawabnya hingga Subhasini merasa keyakinannya bertambah kalau bukan Devlah pelaku pembunuhan para korban itu. Dev mengajak Subhasini bekerja sama bila ia menemukan pelakunya. Ia meminta untuk tidak membunuhnya dan membawa pelakunya hidup-hidup. as per law, ढूंढो उसे। Subhasini pun melakukan penyelidikan lagi. Ia mulai mendatangi ruang persembunyian Dev yang digunakan untuk menyelidiki kematian Dev. Tapi tanpa disadari Subhasini, pria berjaket merah pun masuk ke ruangan itu dan langsung menyerang Subhasini. Tapi Subhasini mampu menghalangi pukulan tersebut dan mengetahui siapa sosok di balik jaket merah tersebut. Tapi, ia memegang komitmen kepada Dev untuk membiarkannya menyelesaikan semua dendamnya. Dev juga mulai melakukan penyelidikan lagi. Ia kini bersama Parvitra mendatangi rumah Syarat dan menyelidikinya. Parvitra yang mengalihkan perhatian Ibu Syarat sedang Dev menyelidiki kamar Syarat. Ia memeriksa semua lemari yang ada di kamar itu. Ia begitu terkejut ketika melihat beberapa barang bukti korban ia letakkan di dalam lemari tersebut. Hingga kemudian Dev membawanya menuju ke rumah Raffi karena menurut keterangan Ibu Syarat putranya pergi ke rumah Raffi karena mendapat telepon dari Aparna. Syarat begitu terkejut ketika melihat tubuh Aparna tergeletak di atas kursi dengan kepala mengeluarkan darah segar. Tapi tak lama kemudian Raffi datang dan langsung menghajar Syarat mengira ia adalah pembunuh istrinya. Dev pun datang. Syarat yang melihat Dev datang mencoba meminta tolong kepadanya. Tapi Raffi langsung memukul kepala Syarat hingga Syarat pingsan. Subhasini sudah menyimpulkan hasil penyelidikannya selama ini kepada atasannya. Tapi ia sama sekali tidak menyebutkan pelaku sebenarnya, hanya memberi gambaran hingga atasannya mengerti maksud dan arah pembicaraan Subhasini. Karena kasus ini berkaitan satu dengan yang lainnya. शरद ने पहले रवि को विश्वास में ले लिया। बाद शरद दोस्ती का ड्रामा करता। उसे डर था कि अगर देव ठीक हो जाएगा तो ऑफिस और उसने जय कृष्ण और वाली को मार दिया। Dev membawa Syarat dan Raffi ke suatu tempat, tetapi mereka mengikat Syarat di sebuah kursi. Raffi mencoba mempengaruhi Dev untuk membunuh Syarat sahabat mereka. करने से पहले अपने एक एक सारे गुना ध्यान से का इस्तेमाल करके लेफ्ट साइड पे मारा था। Dev mulai terpancing dan menodongkan pistolnya ke arah Syarat. Tapi tak lama kemudian Dev mengarahkan pistolnya ke arah Raffi sambil tersenyum. जल्द ही हमें ये पता चल जाएगा। Dev mulai menelanjangi kejahatan yang telah dilakukan oleh Raffi. Mulai dari membunuh Nikhil, kemudian korban-korban lain termasuk istrinya sendiri. Karena mereka tahu penyimpangan seksual yang dialami oleh Raffi, tapi tidak diketahui oleh Aparna, istri Raffi. Dev juga kini mengetahui kalau Raffi merupakan psikopat yang merasa puas setelah membunuh. Dengan tersenyum tipis, Raffi mengakui semua kejahatannya. Bahkan, ia menikmati ketika membunuh satu persatu korbannya. Bahkan ia juga yang menyimpan beberapa bukti kejahatannya di lemari Syarat. Dan alasan ia membunuh Aparna adalah karena Aparna pun mengetahui dirinya yang sebenarnya. Ketika Dev lengah mendengarkan semua pengakuan Raffi, ia segera menendang pistol Dev dan menyerang Dev kemudian Syarat yang telah berhasil membuka ikatannya. Mereka bertiga pun berkelahi. Namun, beberapa kali Dev tersungkur akibat serangan Raffi. Namun, dengan satu kesempatan, Dev bisa melumpuhkan Raffi hingga ia tidak berdaya. Dev kembali menodongkan pistolnya ke hadapan Raffi yang tersenyum melihat sahabatnya menodongkan pistol tersebut. Semua kenangan indah yang telah dilalui Dev dan Raffi menari-nari di kepala Dev membuatnya ragu.
Namun ketika mengingat banyak nyawa yang telah dihabisi oleh Raffi, tanpa ampun, Dev dengan tanpa ragu memberondong tubuh Raffi dengan peluru yang ada di pistolnya hingga Raffi pun tewas. Dev berulang kali menjerit melampiaskan emosinya yang meluap-luap. Sharad mencoba menenangkan sahabatnya, merangkul Dev dan membawanya meninggalkan Raffi. Dev begitu terpukul akibat mengetahui bahwa pembunuh sebenarnya dari adik kandungnya sendiri adalah sahabatnya sendiri yang selama ini begitu dekat dengan dirinya. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Trakata. Dev akhirnya mampu membuktikan siapa pelaku sebenarnya di balik pembunuhan adik yang ia sayangi. Meskipun pelakunya adalah sahabatnya sendiri, namun akhirnya Dev mampu membunuh sahabatnya tersebut demi membalaskan dendam kematian adiknya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film yang lainnya. Terus saksikan SLMT TV dan dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai bertemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.